Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai hal yang perlu kamu ketahui sebelum belajar CSS. Oke, yang pertama adalah apa itu CSS. CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, atau CSS itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk dapat mempercantik halaman web. Jadi CSS ini biasanya berhubungan dengan front end ya, atau user interface yang ingin ditampilkan ke user. Baik, selanjutnya yang kedua adalah penemu CSS. Jadi CSS ini pertama kali diusulkan oleh seorang yang bernama Hakon Wyeom Lee. Maaf ya jika ada pelafalan yang salah mengenai namanya, yang dimana CSS ini memiliki 4 versi. Yang pertama, CSS versi pertama itu dirilis pada tahun 1996, CSS versi kedua dirilis pada tahun 1998, CSS ketiga atau CSS 2.1 itu dirilis pada tahun 2011, dan CSS 3 itu dirilis di tahun 2012, yang dimana CSS ketiga ini adalah CSS versi terakhir yang digunakan sampai saat ini ya. Nggak tahu ya untuk kedepannya, tapi untuk saat ini versi terakhirnya adalah CSS 3. Tiga yang akan kita bahas lebih dalam di sini adalah cara cepat belajar CSS ya, apalagi untuk yang baru mulai gitu ya. Jadi CSS ini memiliki ratusan, bahkan mungkin ribuan code di dalamnya ya, yang saya sendiri pun kadang-kadang lupa mengenai kode CSS yang ingin saya gunakan ya. Nah, tips supaya kita cepat mengingat script-script atau code-code yang ada di dalam CSS itu adalah, yang pertama itu adalah kita harus sering-sering mengketiknya secara langsung, kode CSS itu ya. Biasanya kalau kita cari di Google gitu kan, kita nemu CSS-nya, oh caranya memanjangkan form itu dengan cara menambahkan width-nya gitu kan. Biasanya kita copy paste gitu. Nah, untuk supaya kita lebih mengingat kode itu, kita ketikkan kodenya. Jadi jangan hanya di copy paste ya. Jadi kita bisa style gitu. Misalkan udah langsung stylenya misalkan width width 50% gitu kan, atau height untuk nambahin tingginya, height itu kan 100% gitu misalnya. Nah, lebih baik mengetiknya ketimbang kita copy paste. Jadi kita bisa mengingat ketikan yang udah pernah kita buat sebelumnya. Jadi gampang untuk mengingat kode CSS-nya. Tips yang kedua adalah gunakan aplikasi coding yang tepat ya. Jadi misalkan kayak Visual Studio Code, kayak Sublime, yang dimana ketika kita mengketikkan program CSS atau code CSS, tanya aplikasi coding ini akan memberikan saran mengenai kode CSS mana yang harus kita gunakan. Atau misalkan kita lupa sebuah kode CSS, kemudian kita ketikkan huruf itu, kemudian kita cari scroll ke bawah, sehingga akhirnya kita mengingat apa kode CSS yang kita gunakan sebelumnya gitu. Contohnya seperti ini ya, style, misalkan padding, body, nah seperti ini ya, dia akan memberikan saran ya, saran-saran CSS seperti apa yang bisa kita gunakan ketika kita ketikan huruf P atau A atau B dan lain sebagainya. Dia akan memberikan saran-saran CSS ya, sehingga kita bisa mengingat kembali CSS apa yang pernah kita gunakan sebelumnya gitu. Dan tips yang terakhir adalah, ini mungkin merupakan tips kartu as gitu ya. Jadi ketika kita lupa mengenai kode CSS yang akan kita gunakan, atau bahkan kita tidak tahu harus menggunakan kode CSS apa, jadi senjatanya adalah gunakan Google sebagai media untuk menemukan kode CSS tersebut gitu ya. Jika kalian sudah pernah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, saya pernah menyebutkan sebuah website yang sangat berguna ya bagi saya ya. Namanya adalah w3school.com ya. Jadi ini adalah website yang tidak hanya digunakan untuk belajar CSS ya, tapi banyak ya di sini. Ya.
Yang dimana kelebihan dari website ini adalah dia tidak hanya memberikan kita mengenai penjelasan dari CSS tersebut, misalnya ini ya, CSS text. Jadi dijelaskan apa itu CSS text. Jadi tidak hanya itu. Dia juga memberikan kita bagaimana cara menggunakan CSS text, kemudian bagaimana dari hasil atau view-nya ketika kita menggunakan CSS text ini. Ini kita gulir ke bawah, misalnya kita klik try it yourself ya. Dan kita akan dibawa ke tab selanjutnya. Nah, ini adalah contoh CSS-nya untuk menghasilkan tampilan ini gitu. Jadi dia tidak hanya menjelaskan apa itu CSS-nya, tapi dia juga menjelaskan dengan contoh dan juga hasil dari penggunaan CSS-nya. Tentu hal seperti ini akan sangat mempermudah kita untuk belajar CSS dan mengingat kode-kode dari CSS tersebut. Kemudian yang terakhir adalah gimana sih caranya meletakkan kode CSS untuk mengubah suatu tampilan ya. Jadi biasanya saya simpelnya gini ya. Ketika kita ingin mengubah sebuah form input, biasanya kita ingin mengubah sebuah form input name ini ya, nama ini ya. Nah, ini ketika kita ingin mengubah nama, misalkan kita mau form inputnya supaya lebih panjang atau lebih lebar, maka kita akan meletakkan style CSS di dalam tag inputnya ini ya. Style gitu, tambahkan width. Width-nya misalkan 100% gitu. Kemudian misalkan height gitu kan. Height-nya misalkan 30% gitu. Jadi tentu akan mengubah menambah panjang dan lebar di dalam input teks nama ini. Jadi apa yang ingin kalian ubah itu letakkan style CSS-nya di dalam tag dari hal apa yang ingin kalian ubah. Misalkan kalian mau mengubah body-nya, itu bisa kalian gunakan langsung di sini ya. Jadi kalian buat, nggak harus diletakkan di dalam tag body-nya ya. Jadi kalian bisa buat style CSS gini. Kemudian kalian panggil apa yang mau kalian ubah. Jadi tag body kan berarti body kurung curl buka, kurung curl tutup, apa yang ingin kalian ubah. Misalkan kalian mau ubah background color-nya. Background color black gitu misalnya, atau mengubah background dari warnanya. Lalu bagaimana untuk yang tidak menggunakan tag ya, atau tidak berada di dalam tag, gimana caranya mengubah supaya stylenya sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalkan ada tulisan gitu ya, halo semuanya gitu kan. Nah kalau ada yang seperti ini gitu, misalkan mungkin ada saja ya, kalian tambahkan sebuah tag di antara tulisan ini ya. Kita gunakan saja tag label ya. Tag label seperti ini ya. Kemudian di dalam tag label pembukanya tambahkan style, misalkan kita mau mengubah warnanya berarti color red gitu biasanya. Maka halo semuanya ini akan berubah warnanya menjadi red sesuai dengan style color yang kita buat. Jadi, tambahkan saja style CSS-nya di tempat yang ingin kalian ubah, atau jika tidak memungkinkan untuk menambahkan style CSS-nya di tempat yang ingin kalian ubah, tambahkan style CSS-nya di tempat terdekat dari apa yang ingin kalian ubah. Jadi misalkan ini inputnya gitu, nggak memungkinkan, misalnya nggak memungkinkan ya. Misalkan tag terdekat dari input ini adalah div gitu. Berarti bisa kita tambahkan stylenya di dalam div, tag div ini. Gitu. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai CSS yang perlu kalian ketahui sebelum belajar ya. Semoga tips yang saya berikan ini bermanfaat. Semoga kalian lancar belajar CSS-nya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.